Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Kami mencoba menyampaikan informasi dan opini dalam bingkai yang jernih, berimbang, dan arif. Kali ini kami akan menyampaikan catatan hukum aktual yang kami beri judul Babak Baru Pelajaran Drama Joko Chandra. Joko Chandra ditangkap. Kisah terpidana korupsi yang terjadi sejak tahun 1999 ini bagaikan drama berbabak-babak. Babak pertama setidaknya ketika terpidana korupsi pengalian hak tagih atau sesi Bank Bali ini melarikan diri setelah kasusnya punya kekuatan hukum tetap dan dia harus dieksekusi untuk menjalani pidana. Kabur ke luar negeri yang akhirnya menetap di negara tetangga Papua Nugini pasti tidak mudah dan merupakan drama tersendiri. Babak pertama dimulai ketika harus keluar dari Indonesia melalui pintu-pintu imigrasi. Kemungkinan harus berkejaran dengan waktu agar kepergiannya tidak terendus oleh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia yang secara hukum memang bertugas dan berwenang untuk melaksanakan eksekusi. Pasti ada drama untuk memperoleh informasi kunci mengenai putusan Mahkamah Agung, sampai kapan ia harus lari, kemana, dan lewat mana. Sejumlah bantuan pasti dibutuhkan, dan bagaimana cara mengaturnya. Jajaran penegak hukum Indonesia pasti juga berdrama sendiri dengan merasa kecolongan dan bertekad untuk menangkap dan mengirim Joko Chandra ke penjara Indonesia. Babak kedua ketika secara terang benderang mantan Direktur PT Era Giat Prima atau EGP tersebut sudah berada di Papua Nugini, bahkan menyatakan pindah ke warga negaraannya. Drama sudah terjadi karena di Port Moresby, Indonesia juga mempunyai perwakilan diplomatik. Ada kedutaan besar yang seharusnya bisa mengurus buronan kelas elite yang secara politis menjadi perhatian publik itu. Sementara tim pemburu buronan untuk kasus korupsi yang disebut sebagai extraordinary tersebut selalu mencitrakan bekerja mati-matian untuk menangkap kembali pemilik banyak properti papan atas di Indonesia tersebut. Bertahun-tahun drama tersebut berlangsung, namun sepi dari penonton tanah air. Dan semua seakan tenang-tenang saja dan tidak ada masalah. Joko Chandra terus mementaskan dramanya dan menjalani babak-babak selanjutnya.
Babak ketiga dibuka dengan adegan yang sangat fantastis, sehingga membuat publik tercengang, kagum, bingung, marah, dan bahkan miris. Setelah melarikan diri sejak tahun 2009, Joko Chandra berhasil kembali masuk ke Indonesia antara 2019 atau setidaknya 2020. Bahkan diduga beberapa kali keluar masuk ke negeri ini dengan aman-aman saja. Bahkan ada dugaan dikawal oleh oknum jenderal polisi. Publik pasti kagum akan kecerdasan dan kegigihan Joko Chandra untuk mengurus haknya, menuntut keadilan. Dimulai pada 8 Juni 2020 ke Jakarta untuk mendaftarkan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan juga sempat mengurus KTP yang sekian tahun mati di Kelurahan Grogol, dan berhasil membuat paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara, walaupun sudah sekian lama mengaku sebagai warga negara Papua Nugini. Yang membuat publik bingung karena semuanya seperti berjalan mulus. Walaupun kemudian ada informasi yang bocor bahwa semua tahapan itu tentu ada harganya. Kemudian yang membuat publik marah karena merasa begitu mudahnya lembaga negara, bahkan penegak hukum juga begitu mudahnya dikelabui, atau begitu mudahnya membantu dengan mengelabui dirinya sendiri. Yang mungkin membuat publik miris adalah pengaruh kasus ini terhadap harapan kepada hukum yang dicitrakan sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Kalau bentengnya begitu rapuh, bagaimana kemampuannya menjaga keadilan yang menjadi primadona sebuah negara hukum, yang menjadi mimpi seluruh bangsa. Dari tahun 2009 sampai tahun 2020 atau setidaknya 2019, sebenarnya ada babak sunyi yang tak kalah dramatis. Ketika sejumlah nama yang terkait kasus yang sama, seperti Syahril Sabirin, mantan gubernur Bank Indonesia, atau Pandi Lubis, yang pernah menjabat sebagai wakil kepala BPPN, dan lain-lain harus menjalani proses hukum, bahkan sempat dipenjara. Joko Chandra bisa dengan nyaman membangun kerajaan bisnisnya di Malaysia. Dari Kuala Lumpur lah bisnis raksasanya dibangun, termasuk yang ada di Indonesia dikendalikan. Apakah babak yang tak kalah dramatis di Malaysia ini tidak terendus oleh perwakilan diplomatik kita, atau bahkan juga oleh lembaga hukum maupun intelijen Indonesia? Atau bolehkah kalau publik menduga mungkin ada yang sengaja main mata? Babak berikutnya adalah babak hiruk pikuk, yang seperti pertandingan bola tanpa pola. Tidak jelas mana kawan dan mana lawan. Korban berjatuhan. Ada yang kena kartu kuning, bahkan kartu merah. Lurah Grogol dianggap salah dalam proses pemberian KTP kepada Joko Chandra, dan Gubernur Anies Baswedan mencopotnya sebagai lurah. Setidaknya 3 jenderal polisi dihentikan dari jabatannya, bahkan diproses secara pidana.
ada dugaan terkait dengan pencabutan status cekal Joko Chandra. Jaksa Pinangki dicopot dari jabatannya dan pejabat kejaksaan yang lain juga diperiksa Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung diduga terkait proses peninjauan kembali. Pengacara Joko Chandra juga ditetapkan jadi tersangka. Para pakar hukum dan anggota legislatif berteriak keras menuntut hukum ditegakkan dan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan. Media berminggu-minggu menjadikan drama banyak babak ini sebagai topik bahasan. Yang tak kalah menarik, tabir drama yang dramatis ini terbuka bukan karena kegagah perkasaan seorang penegak hukum atau aparat pemerintah yang memang harus menjaga tegaknya hukum dan marwah negara. Tetapi tabir ini dibuka oleh seorang detektif partikelir yang berdedikasi dan agak nekat, yaitu Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Bahkan ada kesan banyak lembaga negara dan lembaga pemerintah yang sibuk melindungi nama baik lembaga maupun pejabatnya, sehingga kemudian bisa mengesankan justru seperti membela kepentingan Joko Chandra. Setelah Joko Chandra tertangkap, drama berseri ini seakan-akan menghadapi babak baru. Siapa yang akan memainkan peran dan jadi aktor utama dalam babak ini? Siapa yang menyusun skenario dan siapa yang akan bertindak sebagai sutradaranya? Dan yang jauh lebih penting, penonton pasti menunggu dengan harap-harap cemas mengenai akhir cerita ini. Apakah akan berakhir dengan happy ending? Akhir yang menghadirkan pesan siapa yang salah harus menanggung risikonya, atau bahkan akhir cerita yang menggantung. Salah satu skenario yang mungkin akan dimainkan adalah pernyataan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa Joko Chandra masih berhak mengajukan peninjauan kembali kasusnya. Kemungkinannya ada dua, tidak dikabulkan sehingga tetap harus menjalani pidana, atau dikabulkan berarti terbebas untuk menjalani hukum. Namun Mahfud menekankan pentingnya bahwa ia harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang dibuat sejak melarikan diri sampai menerobos kembali ke Indonesia. Bahkan Menko Polhukam juga menyebut-nyebut adanya mafia hukum yang terlibat. Mungkin ada skenario lain yang bisa diprediksikan. Apakah selain kasusnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, Joko Chandra juga harus menghadapi peradilan kasus baru. Mulai dari pelarian dirinya, pindah kewarganegaraan, keluar masuk Indonesia tanpa dokumen yang sah, juga kalau mungkin bisa dibuktikan adalah rangkaian pemberian gratifikasi atau suap kepada banyak aparat negara yang telah memfasilitasinya. Karena babaknya belum dimainkan, bahkan skenario juga belum jelas, termasuk siapa yang akan menjadi sutradaranya, kita harus sabar menunggu untuk bisa menonton babak selanjutnya. Itu pun terbatas apa yang akan disuguhkan di atas panggung. Drama yang mungkin lebih seru ada di balik layar. Tentu hanya para pelakon sendiri yang akan mengetahui apa yang akan dimainkan dan mana yang tidak akan dipentaskan di atas panggung. Dunia ini memang panggung sandiwara. Masing-masing kita punya peran sendiri. Akan mengambil peran sebagai apa dan bagaimana cara memainkannya.
apapun peran kita dan bagaimanapun cara kita memainkannya, sejarah akan mencatatnya. Dan anak cucu akan membaca, menonton, dan memaknainya kelak. Terima kasih. Sampai ketemu dengan catatan hukum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.